Seringkali kita terjebak dalam kekesalan dan kemarahan, merasa terganggu oleh perilaku orang lain. Tetapi, apakah kamu pernah bertanya-tanya, mengapa kita begitu mudah terpengaruh oleh orang lain? Mengapa emosi kita bisa terombang-ambing hanya karena kata-kata atau tindakan orang lain? Mungkin kita lupa bahwa ketenangan kita tidak seharusnya bergantung pada orang lain. Tidak ada yang lebih berkuasa atas perasaan kita selain diri kita sendiri. Bila kita menggali lebih dalam, kita akan menemui sebuah kenyataan sederhana, namun kuat. Perasaan kita sepenuhnya adalah tanggung jawab kita. Itulah inti dari ajaran Stoikisme yang mengajarkan kita untuk mengendalikan reaksi kita, bukan apa yang terjadi di luar diri kita. Dan meski kedengarannya sulit, sebenarnya kita bisa melatih diri untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap setiap hal yang datang. Bayangkan jika kita bisa menjalani hidup dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Meski di tengah tekanan dunia yang terus mendorong kita untuk marah, frustasi, atau merasa terganggu. Apa jadinya jika kita bisa menahan diri untuk tidak terbawa oleh emosi-emosi tersebut? Apa yang akan terjadi jika kita berhenti membiarkan orang lain mengatur perasaan kita? Hari ini, saya mengajak kamu untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana ajaran Stoikisme dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagaimana kita bisa tetap tenang dan bijaksana, bahkan saat orang di sekitar kita menunjukkan sisi gelap mereka. Bagaimana cara kita untuk tidak pernah marah atau terganggu oleh siapapun. Tontonlah hingga akhir, karena di sepanjang perjalanan ini, saya akan membagikan panduan yang bisa mengubah cara pandangmu tentang kehidupan dan hubungan dengan orang lain. Jika kamu merasa konten ini berharga, berlanggananlah, karena perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam baru saja dimulai. Pertama, latih diri untuk tidak bereaksi secara impulsif. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan rangsangan eksternal. Setiap hari ada saja hal-hal yang dapat mengguncang emosi kita, kata-kata kasar, ketidakadilan, atau bahkan hal-hal kecil yang bisa menyulut amarah kita. Jika kita tidak hati-hati, kita akan mudah terbawa arus dan bertindak berdasarkan impuls semata. Reaksi spontan ini seringkali membawa kita pada penyesalan. Pernahkah kamu merasa marah dan kemudian menyadari bahwa kemarahan itu tidak seharusnya terjadi? Apa yang terjadi ketika kita bereaksi impulsif adalah kita menyerahkan kendali diri kepada faktor eksternal. Kemarahan itu muncul bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Ini adalah inti dari ajaran Stoikisme, bahwa emosi kita berasal dari penilaian kita terhadap suatu situasi. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak dapat menyentuh dirimu kecuali melalui pikiranmu sendiri. Itu artinya kita yang memutuskan apakah suatu kejadian itu pantas membuat kita marah atau tidak. Namun latihannya tidaklah mudah. Sebagian besar dari kita telah terbiasa bereaksi secara otomatis terhadap perasaan marah atau frustrasi. Pikiran kita seringkali dipenuhi oleh penilaian yang cepat yang membuat kita merasa bahwa kita harus merespons dengan cara tertentu. Inilah yang disebut dengan reaksi otomatis, di mana kita tidak memproses situasi secara rasional, tetapi langsung terbawa perasaan. Mari kita refleksikan sejenak, kenapa kita sering bereaksi begitu cepat? Mungkin ini berhubungan dengan pola pikir kita yang terlatih sejak lama. Pola pikir yang mencari pembenaran. Otak kita cenderung mencari konfirmasi atau mencari musuh untuk disalahkan, padahal tidak semua situasi membutuhkan reaksi tersebut. Untuk mengatasinya, Stoikisme mengajarkan kita untuk terlebih dahulu mengambil jeda, sebuah ruang antara stimulus dan reaksi.
Marcus Aurelius berbicara tentang pentingnya mengingat bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, namun kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dalam dunia psikologi, ini dikenal dengan istilah self-regulation, kemampuan kita untuk mengelola emosi dan mengarahkan respons kita sesuai dengan nilai dan tujuan yang lebih besar. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa pengendalian diri ini bisa dilatih melalui berbagai teknik seperti meditasi atau refleksi diri yang mengajarkan kita untuk memperlambat proses keputusan dan tidak langsung bertindak berdasarkan emosi sesaat. Ini bukan berarti kita harus menekan atau mengabaikan emosi kita, tetapi lebih kepada menerima emosi itu tanpa membiarkannya mengendalikan kita. Dalam kata lain, kita belajar untuk tidak melompat pada reaksi pertama, tetapi memberikan ruang bagi diri kita untuk berpikir lebih jernih dan memilih respons yang lebih konstruktif. Bayangkan sejenak jika kita bisa berhenti sejenak sebelum bereaksi setiap kali kita merasa marah. Jika kita bisa mengendalikan impuls pertama kita akan memiliki kendali penuh atas perasaan dan tindakan kita. Lantas, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar kita akan lebih mampu untuk merespons dengan bijak dan tidak terbawa oleh amarah yang hanya akan membawa kerugian. Tidak ada lagi penyesalan setelah peristiwa berlalu. Tidak ada lagi perasaan sia-sia yang menghantui kita karena kata-kata atau tindakan orang lain. Penting untuk diingat bahwa ini adalah latihan yang membutuhkan kesadaran dan latihan berkelanjutan. Prosesnya memang tidak instan, tetapi hasilnya adalah kehidupan yang lebih tenang, lebih terkendali, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Karena pada akhirnya kita adalah penguasa atas perasaan kita sendiri. Dan hanya dengan cara inilah kita bisa menjalani hidup dengan damai, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan kekacauan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk melatih diri kita agar tidak bereaksi impulsif? Kedua, ambil tanggung jawab atas perasaanmu sendiri. Ada satu hal yang sering kita lupakan saat kita merasa marah atau terganggu, bahwa perasaan kita adalah hasil dari pemikiran kita sendiri. Kita seringkali cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan luar untuk emosi yang kita rasakan. Kita merasa bahwa kemarahan kita adalah akibat dari apa yang orang lain lakukan. Tapi jika kita benar-benar menggali lebih dalam, apakah memang demikian? Coba renungkan apakah perasaanmu benar-benar ditentukan oleh tindakan orang lain? Atau apakah kita seringkali memberi ruang bagi pemikiran kita untuk menciptakan reaksi yang berlebihan? Terkadang kita merasa marah karena kita menganggap bahwa orang lain harus bertindak sesuai dengan keinginan kita. Kita beranggapan bahwa dunia harus berputar mengikuti apa yang kita harapkan. Namun, apakah benar bahwa dunia atau orang lain yang menyebabkan perasaan kita? Atau apakah kita yang menilai dan memaknai situasi tersebut? Stoikisme mengajarkan kita untuk memahami bahwa emosi kita bukanlah akibat langsung dari dunia luar, melainkan hasil dari bagaimana kita menilai dan merespons dunia luar tersebut. Marcus Aurelius dalam meditasinya menyatakan bahwa segala sesuatu yang menimpa kita adalah bagian dari rencana alam semesta dan kita tidak dapat menghindarinya. Yang kita kendalikan hanyalah respons kita terhadapnya. Itu artinya kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Tanggung jawab atas perasaan kita sepenuhnya berada di tangan kita. Kenyataannya, kita seringkali merasa marah, frustrasi, atau kesal bukan karena orang lain, tetapi karena harapan kita yang tidak realistis atau keinginan kita yang tak terpenuhi. Ketika kita berharap orang lain berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan dan mereka tidak memenuhi harapan tersebut, kita merasa terluka atau marah.
Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa kita menaruh harapan itu pada orang lain? Bukankah itu hanya memberi kita beban emosional yang tidak perlu? Dalam psikologi, ada konsep yang disebut locus of control, yang merujuk pada seberapa besar kita merasa memiliki kendali atas kejadian dalam hidup kita. Orang dengan locus of control eksternal percaya bahwa perasaan mereka ditentukan oleh orang lain atau keadaan di luar diri mereka. Sedangkan orang dengan locus of control internal percaya bahwa mereka memiliki kontrol penuh atas perasaan mereka, apapun yang terjadi di luar diri mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki locus of control internal, yaitu untuk menyadari bahwa kita adalah satu-satunya yang dapat memutuskan bagaimana kita merasa. Memang, ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika seseorang menyakiti kita atau ketika dunia tampak tidak adil, tentu saja perasaan marah dan frustrasi muncul. Tetapi dengan mengambil tanggung jawab atas perasaan kita, kita memegang kendali atas reaksi kita terhadap situasi tersebut. Kita tidak lagi menjadi korban dari keadaan atau perilaku orang lain. Sebaliknya, kita menjadi penguasa atas bagaimana kita merasakan dan merespons situasi tersebut. Latihan ini memerlukan kesadaran yang mendalam dan refleksi terus-menerus. Dalam prosesnya, kita mungkin merasa kesulitan untuk melepaskan kontrol atas bagaimana orang lain berperilaku atau bagaimana dunia berputar. Tapi pada akhirnya, kebebasan sejati datang ketika kita menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia di luar kita dan kita tidak perlu melakukannya. Yang kita butuhkan hanya untuk mengendalikan pikiran dan perasaan kita sendiri. Coba bayangkan sejenak jika kita berhenti menyalahkan orang lain untuk perasaan kita. Jika kita bisa menerima bahwa reaksi kita adalah pilihan kita dan bahwa kita bisa memilih untuk tidak marah, bagaimana kehidupan kita akan berubah? Mungkin saja dengan cara ini kita akan merasa lebih damai, lebih terkendali dan lebih kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Namun, ini bukanlah sebuah perubahan yang bisa terjadi dalam semalam. Setiap langkah kecil untuk mengambil tanggung jawab atas perasaan kita adalah sebuah kemenangan. Dan meskipun tantangan ini besar, kita harus ingat bahwa perubahan yang sesungguhnya datang dari dalam diri kita sendiri. Kita adalah satu-satunya yang bisa memutuskan untuk tidak membiarkan orang lain atau situasi eksternal menguasai perasaan kita. Jadi, apakah kita siap untuk mengambil tanggung jawab penuh atas perasaan kita? Poin ketiga, lepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Terkadang kita merasa marah atau frustrasi karena kita ingin mengendalikan segalanya, keadaan, orang lain, bahkan takdir kita sendiri. Kita merasa bahwa jika segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita, maka hidup akan lebih mudah, lebih bahagia, dan kita akan merasa lebih puas. Namun, apakah benar demikian? Apakah kita benar-benar bisa mengendalikan segalanya? Kita semua pernah mengalami saat-saat di mana segala sesuatu tampaknya berjalan dengan tidak sesuai harapan. Mungkin kita mencoba memaksakan situasi agar berjalan sesuai dengan keinginan kita, berharap orang lain mengikuti pola yang sudah kita tentukan, atau bahkan berharap hidup memberikan hasil yang sesuai dengan rencana kita. Tapi kenyataannya, keinginan untuk mengendalikan segalanya hanya menciptakan kecemasan dan ketegangan dalam diri kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendali kita dan fokus pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan respons kita sendiri. Epictetus, salah satu tokoh Stoik yang terkenal, mengatakan, beberapa hal berada dalam kendali kita, sementara yang lainnya tidak. Yang berada dalam kendali kita adalah sikap kita, tindakan kita, dan penilaian kita. Kalimat ini mengajak kita untuk memahami bahwa banyak hal di luar kendali kita, seperti perilaku orang lain, kondisi cuaca,
atau bahkan peristiwa tak terduga, dan mencoba mengendalikannya hanya akan membawa kita pada kebingungannya. Pernahkah kamu merasa marah atau kecewa ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasimu? Mungkin seseorang terlambat datang, atau mungkin sebuah proyek yang kamu kerjakan gagal karena faktor yang tak terduga. Di saat-saat seperti itu, kita merasa kehilangan kendali. Kita ingin dunia berjalan sesuai dengan aturan yang kita tetapkan, dan saat hal itu tidak terjadi, emosi kita pun meluap. Tapi cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita bisa benar-benar mengendalikan tindakan orang lain atau hasil dari usaha kita? Bukankah yang sebenarnya kita bisa kendalikan adalah cara kita merespons situasi tersebut? Lepaskan beban untuk mengendalikan apa yang tidak bisa kita ubah, dan berikan diri kita ruang untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dapat kita kuasai. Menghadapi kenyataan ini, mungkin kita merasa cemas, khawatir, atau bahkan marah. Namun, seiring waktu kita bisa belajar untuk menerima bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kebahagiaan sejati datang ketika kita melepaskan ketegangan untuk mengendalikan dan menerima segala hal dengan lapang dada. Jika kita terus berusaha mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita hanya akan menciptakan lebih banyak frustasi. Kita akan merasa tidak puas, dan tidak ada akhir dari rasa tidak cukup yang muncul dalam diri kita. Dengan melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya, kita membebaskan diri kita dari beban tersebut, dan kita memberi ruang bagi kedamaian dan ketenangan. Filosofi Stoik ini juga sangat relevan dengan konsep dalam psikologi yang disebut penerimaan atau acceptance. Penerimaan mengajak kita untuk melihat kenyataan apa adanya tanpa penolakan atau perlawanan. Ketika kita menerima apa yang tidak bisa kita ubah, kita membuka jalan untuk ketenangan batin. Dengan menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan, kita bisa fokus pada tindakan yang dapat kita kendalikan dan merespons dengan bijak. Coba perhatikan, dalam hidup sehari-hari, berapa banyak hal yang benar-benar berada dalam kendali kita. Kendalikan pikiran kita, kendalikan reaksi kita, dan kendalikan bagaimana kita memilih untuk menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian ini. Ketika kita berhenti berusaha mengendalikan segala hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita akan menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Kita tidak lagi terperangkap dalam perasaan marah atau frustrasi akibat keadaan yang tak sesuai dengan harapan kita. Ingatlah bahwa kenyataan hidup ini selalu berubah, dan kita takkan pernah bisa mengendalikan segala hal. Namun kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya, dan dalam pilihan itulah terletak kekuatan kita. Maka, lepaskan keinginan untuk mengendalikan dan percayalah bahwa dengan menerima segala hal yang terjadi, kita akan menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Poin keempat, berhenti menghakimi orang lain. Seringkali kita merasa marah atau terganggu karena penilaian kita terhadap orang lain. Kita beranggapan bahwa mereka seharusnya bertindak dengan cara tertentu, atau kita merasa bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan harapan kita. Akhirnya, penilaian itu berubah menjadi hakim yang memutuskan bahwa orang lain salah. Dan ketika itu terjadi, kita pun mulai merasa tidak nyaman, marah, atau bahkan terhina. Tapi, apakah benar bahwa kita selalu memiliki hak untuk menghakimi orang lain? Apakah kita tahu seluruh cerita dari sudut pandang mereka? Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan kecenderungan menghakimi orang lain. Sebagaimana yang diajarkan oleh Epictetus, tidak ada yang bisa menyakiti kita kecuali pikiran kita sendiri. Terkadang, rasa marah atau terganggu kita bukanlah akibat dari tindakan orang lain, melainkan dari bagaimana kita menilai tindakan mereka. Jika kita berhenti menilai dan menghakimi, kita memberi ruang bagi kedamaian dalam hati kita.
Mungkin kamu pernah merasa jengkel dengan seseorang yang terlambat atau merasa frustrasi ketika orang lain tidak melakukan hal yang menurutmu benar. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa kita tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup orang tersebut? Kita tidak tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka pikirkan, atau apa yang mereka perjuangkan. Apa yang terlihat di luar hanyalah sebagian kecil dari kisah mereka. Menghakimi hanya akan memperburuk keadaan, baik untuk mereka maupun untuk kita sendiri. Terkadang kita menghakimi karena kita ingin merasa benar atau karena kita ingin mengendalikan bagaimana orang lain berperilaku. Padahal ketika kita menghakimi, kita menutup diri dari kemungkinan untuk memahami orang lain. Padahal hidup ini bukan tentang benar atau salah dalam pandangan kita, tetapi tentang bagaimana kita bisa saling memahami dan menerima keberagaman manusia. Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang berbeda. Apa yang bagi kita mungkin terasa salah, bisa jadi bagi mereka adalah pilihan yang rasional dalam konteks hidup mereka. Coba bayangkan sejenak, jika kita terus-menerus menghakimi orang lain, kita akan dipenuhi dengan perasaan tidak nyaman, kecewa, dan bahkan marah. Kita akan terjebak dalam pola pikir yang sempit, di mana kita merasa bahwa hanya perspektif kita yang benar. Ketika kita berusaha untuk menghentikan penghakiman, kita melepaskan beban emosional yang kita bawa dan memberi ruang bagi kedamaian dalam diri kita. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut non-judgmental awareness yang berkaitan dengan mindfulness, yaitu kesadaran tanpa penilaian terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri maupun orang lain. Dengan melatih diri untuk melihat orang lain tanpa menghakimi, kita memperkaya pemahaman kita tentang dunia dan memperdalam empati kita. Kita tidak hanya melihat tindakan orang lain, tetapi juga mencoba memahami alasan di baliknya. Sebagai contoh, ketika seseorang tampak marah atau bertindak kasar, seringkali kita langsung menghakimi bahwa mereka adalah orang yang tidak sabar atau buruk. Namun, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka yang mungkin menyebabkan mereka bertindak demikian. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah pribadi yang besar, atau mungkin mereka merasa tertekan dan tidak tahu bagaimana mengekspresikan perasaannya dengan cara lain. Jika kita bisa menghentikan kebiasaan menghakimi dan mulai melihat orang lain dengan lebih terbuka dan empatik, kita akan merasa lebih tenang. Kita tidak lagi terjebak dalam ketegangan atau kemarahan yang berasal dari penilaian yang salah. Sebaliknya, kita akan belajar untuk menerima orang lain sebagaimana adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Pada akhirnya, ketika kita melepaskan penghakiman, kita memberi ruang bagi kedamaian dalam hati kita sendiri, yang kemudian akan tercermin dalam hubungan kita dengan orang lain. Apakah ini mudah dilakukan? Tentu saja tidak. Menghentikan kebiasaan menghakimi adalah sebuah latihan yang memerlukan waktu dan kesabaran. Namun, dengan terus berlatih untuk melihat dunia ini tanpa penilaian yang keras, kita bisa mulai merasakan perubahan dalam diri kita. Kita tidak lagi merasa terpengaruh oleh tindakan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita, karena kita memahami bahwa setiap orang berjuang dengan cara mereka sendiri. Ingatlah bahwa ketika kita berhenti menghakimi, kita tidak hanya memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri, tetapi juga memberi ruang bagi kedamaian dan kebijaksanaan untuk tumbuh dalam hati kita. Bukan hanya orang lain yang kita lepaskan dari penilaian kita, tetapi juga diri kita sendiri dari beban emosional yang tidak perlu. Kelima, terimalah ketidaksempurnaan dunia. Dunia ini tidak sempurna dan kita sebagai bagian darinya tidak luput dari ketidaksempurnaan. Kadang kita merasa marah atau kecewa karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Kita berharap dunia ini berjalan dengan cara tertentu, bahwa orang lain bertindak dengan cara yang kita inginkan, bahwa segala sesuatu seharusnya sesuai dengan rencana kita.
Namun, kenyataannya, dunia tidak akan selalu sesuai dengan keinginan kita. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa menerima ketidaksempurnaan dunia adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan batin. Sebagaimana dikatakan oleh Marcus Aurelius, jangan berharap dunia ini menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Terimalah apa yang terjadi, karena itu adalah bagian dari rencana alam. Jika kita terus-menerus menuntut dunia untuk sempurna, kita hanya akan kecewa dan marah. Kemarahan kita muncul bukan karena dunia itu buruk, tetapi karena kita tidak dapat menerima bahwa dunia ini tidak selalu berjalan sesuai harapan kita. Pikirkan sejenak. Kita sering merasa frustrasi dengan kemacetan di jalan, dengan orang yang tidak memenuhi ekspektasi kita, atau dengan situasi yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Namun, apakah kita benar-benar bisa mengontrol segala hal yang terjadi di luar diri kita? Tidak ada satupun dari kita yang bisa mengontrol seluruh dunia, dan kita tidak bisa mengubah semua yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita hanya bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Mengapa kita merasa begitu kecewa atau marah ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Itu terjadi karena kita merasa memiliki hak untuk mengendalikan dunia ini. Kita berharap bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan cara yang kita tentukan. Namun, kenyataannya, dunia ini bergerak dengan cara yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Setiap kejadian, baik atau buruk, adalah bagian dari proses yang lebih luas yang tidak selalu bisa kita pahami sepenuhnya. Jadi bagaimana kita bisa menerima ketidaksempurnaan ini? Pertama, kita perlu menyadari bahwa kita tidak dapat mengubah dunia di luar diri kita, tetapi kita dapat mengubah cara kita meresponsnya. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, kita bisa memilih untuk merasa frustrasi atau marah, atau kita bisa memilih untuk menerima kenyataan tersebut dengan penuh kedamaian. Penerimaan bukan berarti menyerah atau tidak peduli, tetapi lebih pada pengakuan bahwa dunia ini memiliki ritmenya sendiri, dan kita adalah bagian dari ritme itu. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi seseorang yang tidak bertindak sesuai dengan harapan kita, kita bisa merasa kecewa atau marah. Tetapi, jika kita melihatnya dengan lensa yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa mereka mungkin memiliki alasan atau latar belakang yang tidak kita ketahui. Menerima bahwa orang lain juga memiliki perjalanan hidup mereka sendiri yang mungkin tidak selalu selaras dengan kita, dapat membawa ketenangan dalam diri kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya menerima dunia dengan segala ketidaksempurnaannya, tetapi juga menerima orang lain dengan segala keunikannya. Menghadapi ketidaksempurnaan dunia juga berarti kita harus belajar untuk melepaskan harapan-harapan yang tidak realistis. Kita seringkali menciptakan gambaran ideal tentang bagaimana segala sesuatu harus berjalan. Namun ketika kenyataan tidak sesuai dengan gambaran tersebut, kita merasa kecewa. Ketika kita melepaskan harapan yang berlebihan, kita memberi ruang bagi penerimaan yang lebih besar terhadap kenyataan yang ada. Ketika kita menerima dunia dan diri kita apa adanya, kita mulai merasakan kedamaian yang sejati. Penerimaan bukanlah sikap pasif, melainkan sikap aktif dalam menyadari bahwa dunia ini tidak selalu bisa dikendalikan. Ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menerima ketidaksempurnaan, kita akan merasa lebih ringan dan lebih damai. Kemarahan dan frustrasi akan berkurang karena kita tidak lagi merasa harus mengubah apa yang tidak bisa kita kontrol. Tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Menerima ketidaksempurnaan membutuhkan latihan dan waktu. Namun, ketika kita mulai mengubah cara kita merespons dunia ini, kita akan menemukan bahwa ketenangan batin yang kita cari tidak terletak pada mengendalikan dunia, tetapi pada bagaimana kita menerima dunia yang tidak sempurna ini.
Dunia akan tetap penuh dengan ketidaksempurnaan, tetapi ketika kita belajar menerima, kita akan merasa lebih damai dalam menghadapinya. Keenam, terimalah kehidupan dengan penuh kesediaan. Ketika hidup menguji kita dengan hal-hal yang tidak terduga, kesulitan, kegagalan, atau bahkan kehilangan, kita sering merasa kecewa, marah, atau bahkan putus asa. Kenapa kita merasa seperti ini? Apa yang sebenarnya memicu perasaan tersebut? Sebagian besar dari kita menanggapi kejadian-kejadian ini dengan penolakan atau perlawanan. Kita berharap bahwa hidup seharusnya berjalan sesuai dengan harapan kita, dan begitu kenyataan tidak sesuai, kita merasa seolah-olah dunia ini sedang berbalik melawan kita. Namun bagaimana jika kita bisa menerima semua itu dengan penuh kesediaan? Bagaimana jika kita bisa memandang setiap pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, sebagai bagian dari perjalanan kita tanpa merasa tertekan atau marah? Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik yang juga seorang pemimpin besar, mengajarkan bahwa kita seharusnya menerima kehidupan apa adanya tanpa penolakan. Dia berkata, kehidupan bukan tentang bagaimana kita ingin segalanya terjadi, tetapi tentang bagaimana kita merespons segala hal yang terjadi. Pada dasarnya ini adalah ajakan untuk berhenti melawan kenyataan dan menerima semua yang datang, baik itu ujian maupun kebahagiaan. Ketika kita menerima kehidupan dengan penuh kesediaan, kita belajar untuk melepaskan kontrol yang berlebihan atas hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Kita tidak dapat mengubah kenyataan bahwa ada kesulitan, rasa sakit, atau kekecewaan yang datang dalam hidup, tetapi kita bisa mengubah bagaimana kita meresponsnya. Dengan kesediaan menerima kehidupan apa adanya, kita mulai melihat setiap rintangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Seperti yang diajarkan oleh Stoikisme, kita tidak dapat memilih apa yang terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Pernahkah kamu merasa tertekan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan rencana? Mungkin kamu merencanakan karier yang sukses, hubungan yang harmonis, atau hidup yang tenang. Tetapi ketika hal-hal itu tidak terwujud sesuai harapan, perasaan frustasi dan marah muncul. Namun, apakah kita bisa memilih untuk menerima kenyataan ini sebagai bagian dari perjalanan hidup kita? Jika kita bisa melakukannya, kita akan menemukan bahwa hidup tidak lagi menjadi sesuatu yang harus kita lawan, tetapi sesuatu yang kita peluk dengan lapang dada. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian, dan meskipun kita berusaha sekeras mungkin untuk mengendalikannya, ada banyak hal yang tetap di luar kendali kita. Mungkin pekerjaan yang kita inginkan tidak datang, atau hubungan yang kita harapkan tidak berkembang sebagaimana mestinya. Tetapi jika kita memandangnya dengan kesediaan untuk menerima, kita akan mulai melihat bahwa ketidakpastian ini adalah bagian dari dinamika kehidupan yang tidak terpisahkan. Kita dapat memilih untuk membuka hati dan pikiran kita terhadap segala kemungkinan. Mengapa menerima kehidupan dengan kesediaan sangat penting? Karena ketika kita menolak kenyataan, kita menghabiskan energi kita untuk melawan sesuatu yang tak bisa kita ubah. Sebaliknya, dengan menerima dan beradaptasi dengan kenyataan, kita menemukan kedamaian dalam proses itu. Kita berhenti mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki dan mulai berfokus pada apa yang ada di depan kita, apa yang bisa kita ubah, dan bagaimana kita bisa bertumbuh dari situasi yang ada. Mungkin terasa sulit untuk menerima kenyataan yang tidak kita inginkan. Namun, apabila kita melihatnya dari perspektif yang lebih besar, kita akan memahami bahwa setiap pengalaman hidup, baik atau buruk, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan kesediaan untuk menerima, kita tidak hanya menghindari kemarahan atau frustrasi, tetapi kita juga membuka diri untuk kesempatan baru yang sebelumnya tidak kita lihat. Kesediaan menerima hidup adalah keputusan untuk hidup dengan lebih sadar dan lebih bijak.
Ketika kita memilih untuk menerima, kita memberi ruang bagi pertumbuhan, kedamaian, dan ketenangan batin. Ini bukan berarti kita menyerah pada kehidupan atau berhenti berusaha. Sebaliknya, ini berarti kita memilih untuk bergerak maju dengan sikap yang lebih bijaksana, dengan penuh kesediaan untuk menghadapi segala tantangan yang datang, tanpa terjebak dalam kemarahan atau rasa tidak puas. Dengan memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, kita mulai belajar untuk menghargai setiap detik perjalanan hidup kita. Menerima dengan penuh kesediaan bukan hanya membuat kita lebih damai, tetapi juga lebih terbuka untuk belajar dari setiap pengalaman yang kita hadapi. Dalam setiap perubahan yang kita alami, ada peluang untuk menjadi lebih baik. Ketujuh, temukan kebahagiaan dalam sikap tidak mementingkan diri sendiri. Kemarahan sering muncul karena kita merasa bahwa dunia seharusnya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin diperlakukan dengan hormat. Kita ingin orang lain memahami kita. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Tapi coba pikirkan, seberapa sering harapan itu benar-benar terpenuhi? Epictetus berkata, jika kamu menginginkan sesuatu yang berada di luar kendalimu, kamu akan selalu kecewa. Ini berarti semakin kita berfokus pada apa yang kita inginkan dari dunia, semakin kita membiarkan dunia mengendalikan emosi kita. Lalu bagaimana jika kita mengubah sudut pandangnya? Bagaimana jika daripada bertanya apa yang bisa saya dapatkan, kita bertanya apa yang bisa saya berikan? Penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa tindakan kebaikan terhadap orang lain, bahkan yang sederhana seperti mendengarkan atau membantu tanpa pamrih, dapat meningkatkan kebahagiaan secara signifikan dan mengurangi stres. Mengapa ini bisa terjadi? Karena saat kita berhenti berfokus pada diri sendiri, kita berhenti merasa menjadi pusat dunia. Kita berhenti melihat segala sesuatu sebagai serangan pribadi. Dan kita mulai memahami bahwa setiap orang juga sedang berjuang dengan masalah mereka sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bertindak, tapi kita bisa memilih untuk bertindak dengan kemurahan hati, dengan kesabaran, dengan pemahaman, dan anehnya, semakin kita tidak mementingkan diri sendiri, semakin kita merasa damai. Mungkin saja kita sering merasa terjebak dalam pusaran emosi negatif. Kita merasa marah, terganggu, atau tersinggung oleh orang lain, oleh keadaan yang tidak sesuai harapan kita, atau bahkan oleh diri kita sendiri. Namun dalam perjalanan ini, ada kebenaran yang mungkin tidak kita sadari. Segalanya kembali pada cara kita memandang dunia. Ada kekuatan besar dalam pengendalian diri, dalam menerima kenyataan yang tidak bisa kita ubah, dan dalam memahami bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung pada orang lain atau situasi tertentu. Mungkin dalam setiap interaksi, kita bisa memilih untuk tidak bereaksi impulsif, untuk lebih sadar dan lebih tenang. Kita bisa memilih untuk tidak menghakimi orang lain, tidak mengendalikan segala sesuatu, dan menerima ketidaksempurnaan hidup. Semua itu ada dalam kendali kita. Namun, hal itu tidak datang dengan mudah. Proses ini membutuhkan waktu, latihan, dan ketekunan. Kita mungkin tidak langsung berhasil, kita mungkin akan mengalami kegagalan atau kemunduran, tetapi setiap langkah kecil menuju perubahan adalah kemenangan. Seiring waktu, kita akan mulai merasakan perbedaan. Kita akan mulai merasa lebih damai, lebih bijaksana dalam menghadapi orang lain dan dunia ini. Kita akan menemukan kekuatan dalam ketenangan, dalam kemampuan untuk tetap tenang, bahkan ketika dunia terasa kacau. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi bagaimana agar saya tidak marah, tetapi lebih kepada bagaimana saya bisa memelihara kedamaian dalam hati saya.
Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin melanjutkan perjalanan ini menuju ketenangan sejati, mari kita terus berlatih bersama. Jangan ragu untuk berlangganan, karena perjalanan ini membutuhkan refleksi bersama, pemahaman mendalam, dan komitmen untuk tumbuh. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga perjalanan ini membawa kedamaian dalam hidupmu.